Assalamualaikum. Kemarin dulu kita udah ketemu ya 20 lebih aspek untuk mengoptimalkan healing dari intermittent fasting kita. Dua pertama, positivity dan anti negativity udah kita bahas. Yuk sekarang kita lanjut dengan hormon kebahagiaan dan hormon stres. Ini yang suka tebak-tebak buah manggis pasti udah nebaknya selama fasting hormon kebahagiaan mesti dimaksimalkan, hormon stres mesti diminimalkan, tapi itu tuh salah. Ini nggak semudah menebak alur cerita sinetron ya. Kehidupan ini kan penuh paradoks. Percaya nggak percaya, hormon stres itu sinergistik dengan healing juga. Jadi, dia itu mesti dikelola bukan diminimalkan. Yang mesti diminimalkan itu laku-laku dan hal-hal negatif. Tapi kalau hormon stres, itu kan yang kasih konotasi negatif manusia tertentu aja ya. Kalau dari sononya ya, dari Sang Maha Pencipta, yaitu netral-netral saja, walau alam. Tapi sebelum soal sinergi hormon stres, pertama kita obrolin beberapa tips untuk memaksimalkan hormon kebahagiaan dulu. Tips pertama untuk optimalkan fasting dalam kaitan itu ya, saat puasa, niat kita ini mesti diperluas. Tidak cuma soal nahan makan minum, tapi juga mesti puasa dari hal-hal buruk tuh. Mesti spiritual. Kayak puasa standarnya orang muslim. Dan berdasar penelitian ini nggak cuma muslim, Hindu, Buddha, Kristiani, Yahudi, dan umumnya puasa religius, kayak gitu juga semua. Justru yang cetek itu rekomendasi puasa kesehatan. Tips konkretnya gini nih. Pertama, wujud laku spiritual itu ya udahlah, bisa ritual berdoa, meditasi, pengajian, baca kitab, wirid gitu kalau orang muslim, atau ya sesuai keyakinan masing-masing. Tips kedua, fasting dibarengi penguatan koneksi sosial, silaturahim gitu ya, atau silaturahmi kalau istilah kita. Koneksi sosial ini boosternya hormon kebahagiaan yang namanya oksitosin. Dia punya daya healing solid, jadi berganda tuh kalau dibarengin dengan fasting. Hormon ini didapatnya dari social connection yang memuaskan, entah dengan orang-orang tercinta, andai tolan, atau kaum duafa yang sedang kesulitan, atau siapapun. Dalam kaitannya dengan kaum duafa nih jadi tips nomor 3 nih ya. Praktekin semangat berbagi dengan penuh semangat. Entah berupa sedekah harta, materi, bisa juga berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi puisi, lagu, bisa 1001. Secara kesehatan nih, memunculkan hormon kebahagiaan juga. Selain oksitosin, juga serotonin dan endorfin. Yang dibagi dapat kebahagiaan, yang membagi itu lebih lagi. Yang dibagi dapat sesuatu, yang membagi dapat berkahnya. Widih, nggak usah dikasih tahu sih ya, ini sebenarnya para suhu yang alim dan soleh-soleh ya, yang udah rutin mantau kanal sini, mohon maaf. Nyambung ke tips nomor 4, maksimalkan kebersamaan. Nggak cuma social connection ya, ini salah satu contoh unik ya dalam pemunculan hormon kebahagiaan tadi. Kalau kita berbagi hidangan untuk handai tolan yang juga sedang fasting bersama kita. Nah, rekursif ini jadinya, jeruk makan jeruk. Kita sendiri fasting, tapi nggak egois ke diri sendiri, melainkan kita pikirkan duluan handai tolan lain yang fasting bersamaan dengan kita. Nah, terasa elegan, apik kan ya. Faktor penting lagi ya, itu yang terbaik fastingnya barengan, rame-rame dalam suatu komunitas. Dari SD kita udah diajarin tuh, manusia itu makhluk sosial ya secara kodratnya. Kalau fasting rame-rame, pasti lebih terasa anget. Idealnya lagi, jam-jam dan durasi fasting barengnya itu bersamaan juga. Jadi ada kebahagiaan pubernya gitu. Tips nomor berikutnya, yang kelima, ini terkait berbagi juga. Bisa ditimbang-timbang untuk yang sifatnya itu ya, merilis gitu ya, atau memaafkan. Orang punya utang gitu ya, kita bebasi. Atau kita kasih kelonggaran lah dalam berbagai bentuknya. Orang punya salah, ya kita toleran, kita tolerir, kita maafin, atau kita baik-baikin. Kita juga sendiri redam kemarahan. Berusahalah rilis burden masa lalu, gendongan masa lalu, rasa dendam, dan seterusnya yang semacam itu. Termasuk juga ini memaafkan diri sendiri ya, atau istighfar gitu, mohon ampunan kepada Tuhan. Gereja-gereja gitu ya di Amerika banyak tuh yang punya metode-metode sistematis terkait ini. Dan terus bahkan ada yang jadi viral atau jadi film. Ada veteran perang yang memaafkan sipir Jepang gitu ya, yang dulu menyiksa dia. Ada turunan Kamboja yang memaafkan pensiunan-pensiunan tentara Khmer yang dulu membantai sekampung. Kayak gitu. Dalam agama Islam juga istighfar ini sentralnya. Ya tahu deh, ada yang jadi film atau viral apa enggak ya, penonton mungkin bisa komen. Itu batin kita plong, beban-beban dirilis, terus dibawa puasa, masuk akal sih kalau pakar bilang potensi healingnya lebih solid. Tips berikutnya ada juga yang menyarankan dopamin detox gitu namanya ya. Dopamin ini hormon untuk kesenangan yang sesaat. Umumnya ya, kalau dibilang dopamin detox itu terkait dengan kecanduan. Bisa aja
Bersamaan kecanduan itu tubuh kita menuntut substansi tertentu gitu ya, secara fisiologis, bisa juga ini murni psikis aja. Tapi yang jelas, kecanduan apapun itu pada hakikatnya tubuh kita nagih dopamin ini, termasuk kecanduan ngemil makanan. Begitu yang diinginkan udah didapat, wah piar-piar gitu, dopamin muncul seiring dengan kesenangan sesaat. Tapi di balik kecanduan itu banyak mudaratnya. Tips berikutnya, nomor 7 nih terakhir, gaspol, endorfin, si hormon kebahagiaan, dan sekalian serotonin juga, yang merupakan hormon kepuasan, kebahagiaan, dan kesenangan juga. Caranya ngebus yang dua ini itu macam-macam ya. Salah satunya yang penting, nah ini, digas dulu hormon stres sebagai awalannya pancingannya. Disinilah kita masuk bagian kedua nih. Jadi ya, supaya healing dari fasting kita optimal, kita itu butuh hormon-hormon kebahagiaan tadi dalam jumlah optimal, tapi realitanya hormon-hormon kebahagiaan itu akan maksimal kalau didahului dengan awalan hormon stres duluan. Seiring kesulitan ada kemudahan. Ha, begitu ya, kalau hintsnya dari Alkitab. Bener kan ya? Ibarat cerita Abu Nawas klasik tuh. Ada orang gitu yang ngeluh repot banget rumahnya kecil, istrinya cerewet, anaknya 8. Nah, oleh Abu Nawas malah disuruh sekalian aja nyara ayam dan kambing di dalam rumah. Gitu. Begitu orangnya ampun-ampunan, terus kambing dan ayam suruh dijual. Wah, Abu Nawas, setelah nggak ada kambing, nggak ada ayam, beneran nih, rumah sekarang serasa enak pol. Nah, padahal sebenarnya itu sama aja dengan semulanya ya. Contoh lain lagi pernah saya gambarkan dulu kayak gini nih. Singa ngubur kijang. Ini dua-duanya stres, banjir hormon adrenalin tuh. Cuman si kijang ini stresnya serasa mau mati, sedangkan sang singa serasa mau pesta. Nah, nilai healingnya jauh beda. Jadi, kalau mau healing optimal, sesekali kita itu mesti juga bisa memunculkan hormon stres, adrenalin, kortisol, dan lain-lain. Tapi, munculnya mesti diiringi sikap seperti sang singa itu tadi, dan hormon stres ini nggak terus jadi chronic stress. Bersamaan dengan fasting gitu ya, kita olahraga. Nah, hormon stres itu meninggi, tapi bentar. Di ujungnya nanti plong, lega, enak. Bangun sahur itu kan juga stres, tapi bernilai positif juga di ujungnya. Banyak lagi lah ya, situasi lain. Kalau ada yang mau nambahin di kolom komentar, silakan aja. Tapi intinya di sini insya Allah jelas lah ya. Kalau stres sifatnya kronis, sekali lagi itu mesti diatasi dan diminimalkan. Sedangkan yang sifatnya terukur dan sesekali itu justru mesti ada terus dari waktu ke waktu dimunculkan. Karena di balik itu, dia akan memberi boost terhadap hormon-hormon kebahagiaan. Pada ujungnya, boost terhadap proses healing. Ibu melahirkan gitu ya. Saat prosesnya kan stres berat tuh. Tapi begitu bayinya lahir sehat, serasa surga. Nah, gelontoran hormon endorfin tinggi maksimal. Sudin gitu ya, jauh dari sang kekasih, stres juga. Begitu terus ketemu, wah, hormon oksitosinnya melimpah ruah, biur. Terus kecebur empang sekalian tuh. Dasar si Udin ya kan. Kayak itulah kira-kiranya obrolan kita kali ini. Terima kasih.